Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Sanandera Khairunisa dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Makassar. Yang pertama adalah pegawai. Pegawai adalah seorang yang diangkat sebagai pekerja di suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Dia bekerja untuk mendapat gaji dan merupakan faktor kunci dalam setiap organisasi. Jadi pada penelitian saya, pegawai masih belum mampu meningkatkan kinerja kerjanya. Hal tersebut didominasi oleh faktor budaya organisasi dan disiplin kerja. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia ini pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017 kita lihat bahwa tingkat produktivitasnya itu hampir menuju 82. Lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 84. Lalu di tahun 2019 produktivitasnya menurun. Ada pula faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pada diagram ini kita bisa lihat bahwa 38% faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu budaya organisasi. Lalu faktor yang kedua adalah disiplin kerja dengan 28%. Lalu ada faktor lingkungan dengan 19%. Lalu faktor komunikasi sebanyak 9%, dan terakhir adalah faktor komitmen sebanyak 6%. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang positif antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang positif antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang positif antara budaya organisasi dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai? Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah teori pendukung. Yang pertama, kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Lalu yang kedua, budaya organisasi menurut Ahmad merupakan suatu entitas yang mempengaruhi dan mengikat para anggotanya. Lalu yang ketiga, disiplin kerja menurut Singodimedjo adalah sikap dosis dan kemauan seorang untuk taat dan patuhi norma peraturan yang berlaku di sekitar kinerja karyawan. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Menurut Kusdi, budaya organisasi juga mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota organisasinya, yang kemungkinan menentukan kinerja para anggota. Keadaan organisasi dapat digambarkan dari baik atau buruknya budaya organisasi tersebut. Lalu selanjutnya, hubungan disiplin kerja dengan kinerja pegawai dikemukakan oleh Hartatik bahwa disiplin kerja merupakan alat atau sarana untuk menopang kelangsungan hidup organisasi. Dengan kedisiplinan yang tinggi, pegawai akan mengikuti segala peraturan yang berlaku sehingga kinerja dan pelaksanaan pekerjaan mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, hubungan budaya organisasi dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Jadi menurut Willy, budaya organisasi adalah salah satu aset atau sumber daya organisasi yang menjadikan organisasi dinamis dengan ciri khas fisik yang diamati atau observable atau tidak dapat diamati atau unobservable, yang mengandung asumsi, nilai, norma, komitmen, disiplin, dan keyakinan berguna untuk mendorong dan meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi publik atau privat.
Lalu selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama oleh peneliti Cynthia Haney dan Igede Adiputra dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Multikarya Sarana Perkasa Jakarta. Dari hasil penelitian ini, budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan disiplin kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, peneliti Dedi Syahyuni dengan judul Hubungan Antara Budaya Organisasi dengan Disiplin Kerja pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Lalu yang ketiga, Fahmi Susanti dengan penelitian berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Klinik Tumbuh Kembang Yamed Pamulang. Dari hasil penelitiannya ini ada kesimpulan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Jadi berdasarkan pada perumusan masalah sebelumnya, didapatkan bahwa pada hipotesis pertama terdapat pengaruh yang positif antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, semakin tinggi budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja pegawai. Hipotesis 2, terdapat pengaruh yang positif antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja pegawai. Adapun hipotesis 3, terdapat pengaruh secara simultan antara budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, semakin tinggi budaya organisasi dan disiplin kerja, maka akan semakin tinggi kinerja pegawainya. Adapun tempat dan waktu penelitian, untuk tempat penelitian ada di Jalan Lembur nomor 1 RT 13 RW 6 Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan untuk waktu penelitiannya ada pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022. Ada pula desain penelitian. Yang pertama, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan angket yang berisi beberapa pertanyaan proporsional yang berisi item-item yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu budaya organisasi, disiplin kerja, dan kinerja pegawai. Berikut adalah konstelasi hubungan antar variabel. Bisa diperhatikan dari gambar ini. Adapun populasi dan sampelnya, untuk populasi penelitian ini menggunakan pegawai yang bekerja di Kecamatan Makassar sebanyak 703 pegawai. Lalu untuk sampelnya menggunakan teknik proportional random sampling, yaitu menentukan untuk mengambil perwakilan dari setiap kelompok populasi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah subjek dalam setiap kelompok. Selanjutnya ini merupakan tabel Isaac dan Michael, karena sebelumnya peneliti menjelaskan bahwa saya akan menggunakan 703 pegawai, maka di tabel Isaac dan Michael ini menunjukkan bahwa untuk 700 sampel dengan menggunakan kesalahan 5%, saya akan menggunakan kesalahan sebesar 5%. Jadi dengan menggunakan kesalahan sebanyak 5% ini, saya untuk populasi terjangkaunya adalah 233. Lalu selanjutnya teknik pengambilan sampel. Untuk pembagian wilayah pegawai yang bekerja di Kecamatan Makassar, maka peneliti membagi lagi dalam bentuk kelurahan. Yang pertama untuk Pinang Ranti, jumlah sampelnya adalah 46. Untuk Kelurahan Makassar, sampel sebanyak 48. Halim Perdana Kusuma sebanyak 48, Cipinang Melayu sebanyak 45, dan Kebon Pala sebanyak 46. Jadi total untuk sampel yang terjangkaunya dari 703 menjadi 233. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen untuk variabel kinerja. Yang pertama, definisi konseptualnya, kinerja merupakan prestasi yang dimiliki oleh suatu individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan atau instansi dan
didasari oleh kewajiban dan aturan yang berlaku. Yang kedua, definisi operasional menurut Niti Semo dari Sumaki, kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan sekelompok orang atau individu dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya merupakan kisi-kisi instrumen variabel kinerja pegawai. Untuk indikator kualitas atau quality, kisi-kisinya yaitu pegawai mampu menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat diukur dengan akurasi, ketelitian, keterampilan, dan efisiensi. Selanjutnya ada pula indikator kuantitas. Dari kisi-kisi kuantitas, pegawai mampu membagi jam kerja mereka yang tersedia, yang menjadi perhatian bukanlah hasil rutin, tetapi seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Jadi pegawai mampu melakukan aktivitas atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh organisasi. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen variabel budaya organisasi. Yang pertama, definisi konseptual. Budaya organisasi merupakan norma dan aturan yang berlaku pada suatu organisasi serta disetujui oleh semua anggota organisasi tersebut. Yang kedua, definisi operasional. Budaya organisasi menjadi dasar untuk memecahkan masalah eksternal dan internal yang terus-menerus diterapkan oleh kelompok, yang kemudian diteruskan kepada anggota baru secara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan masalah yang terkait. Lalu pada kisi-kisi instrumen variabel budaya organisasi ini, yang pertama indikator rasa identitas atau sense of identity. Pada kisi-kisi indikator sebelumnya, pegawai merasa memiliki pribadi yang sama dengan anggota organisasi lainnya. Indikator yang kedua adalah komitmen. Pada kisi-kisinya, pegawai memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan tindakan individu dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Lalu indikator yang terakhir, mekanisme kontrol atau kontrol mekanisme. Menggunakan kisi-kisi, pegawai mampu beradaptasi dengan sistem yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen variabel disiplin kerja. Yang pertama, definisi konseptual. Disiplin kerja merupakan sikap patuh terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku untuk memperkuat pedoman suatu organisasi. Yang kedua, definisi operasional. Menurut Kit Davis, discipline is the action taken by management to maintain organizational standards. Selanjutnya, ini merupakan kisi-kisi instrumen variabel disiplin kerja. Indikator pertama, tepat waktu atau on time. Dengan kisi-kisi, pegawai mampu hadir dan pulang sesuai dengan aturan jam yang berlaku dalam organisasi. Indikator kedua, kepaduan atau obedience, yaitu pegawai mampu bersikap positif dan patuh terhadap aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Indikator yang terakhir, ketaatan, yaitu pegawai mampu menerima perubahan yang ada dalam suatu organisasi. Adapun skala penilaian untuk instrumennya, yang pertama sangat setuju untuk item positif bernilai 5 dan untuk item negatif yaitu 1. Yang kedua, jawaban setuju dengan item positif 4 dan item negatif 2. Yang ketiga, ragu-ragu dengan item positif 3 dan item negatif 3. Yang keempat, tidak setuju dengan item positif 2 dan item negatif 4. Dan yang terakhir, sangat tidak setuju dengan nilai item positif 1 dan item negatif 5. Lalu selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Pada yang pertama, hipotesis diterima apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya alat ukur yang digunakan valid. Yang kedua, jika hipotesis ditolak apabila R statistik lebih kecil daripada R tabel. Artinya alat ukur yang digunakan tidak valid. Untuk penelitian kali ini menggunakan rumus Rounchbard alpha. Ada pula keterangan di bawah berikut. Untuk R, ya, artinya koefisien reliabilitas instrumen. Lalu ada jumlah butir pertanyaan yang sah. Lalu ada jumlah varian butir dan yang terakhir varian skor total. Lalu selanjutnya untuk teknik pengumpulan data, metode penelitian survei adalah pengamatan atau studi kritis yang memberikan informasi yang jelas dan baik tentang suatu masalah maupun bidang tertentu.
Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data dan penelitian ini menggunakan estimasi parameter model regresi. Pengolahan data dan penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 26. Selanjutnya adalah uji normalitas. Hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis sama dengan data terdistribusi dengan normal. Dan hipotesis satu yaitu data berdistribusi tidak normal. Adapun kriteria dalam uji statistik Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. Jika sig atau signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Jika nilai sig atau signifikan 0,05, maka distribusi data normal. Dalam uji normal probability plot ataupun kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar menjauh garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji linearitas. Adapun hipotesis pada penelitian. Yang pertama, kemungkinan data tidak linear, dan yang kedua adalah data linear. Dalam uji statistik, adapun kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai sig atau signifikan kurang dari 0,5, maka data linear. Yang kedua, jika nilai sig atau signifikan lebih dari 0,05, maka data tidak linear. Adapun uji multikorelasi sebagai berikut. Jadi untuk kriteria keputusan uji multikorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai FIV kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikorelasi. Yang kedua, jika FIV lebih dari 10 atau nilai tolerance 0,05, maka dinyatakan terjadi multikorelasi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual suatu pengamatan dalam suatu model regresi tidak sama dengan pengamatan lainnya. Jika varian dari residual tetap sama dari pengamatan ke pengamatan, disebut homoskedastisitas. Dan jika bervariasi, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model dengan homoskedastisitas. Yang berikutnya adalah persamaan regresi berganda. Seperti berikut rumusnya. Untuk yang pertama, variabel terikat atau kinerja pegawai. Lalu X1 variabel bebas pertama atau budaya organisasi, dan X2 variabel bebas kedua disiplin kerja. A yaitu konstanta atau nilai Y apabila X1, X2 sama dengan 0. Lalu B1 yaitu koefisien regresi variabel bebas pertama atau X1 budaya organisasi. Lalu B2 koefisiensi regresi variabel bebas kedua X1 yaitu disiplin kerja. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Untuk rumus yang pertama, H B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya variabel budaya organisasi dan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Lalu rumus yang kedua, artinya variabel budaya organisasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Berikut yang merupakan kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, hipotesis diterima apabila F hitung lebih kecil, lebih rendah daripada F tabel. Lalu hipotesis ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya adalah uji T. Untuk yang pertama, artinya variabel budaya organisasi tidak berhubungan positif terhadap kinerja pegawai. Rumus yang kedua, artinya variabel budaya organisasi berhubungan positif terhadap kinerja pegawai. Rumus yang ketiga, artinya variabel disiplin kerja tidak berhubungan positif terhadap kinerja pegawai. Dan yang keempat, artinya variabel disiplin kerja tidak berhubungan positif terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya adalah uji T. Berikut merupakan kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu hipotesis diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel.
Hipotesis kedua ditolak apabila T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi atau R2 ini dapat diartikan sebagai metrik penting dalam proses perhitungan analisis regresi. Salah satu kegunaan teknik ini adalah untuk memberikan informasi tentang baik buruknya hasil proses analisis regresi dan koefisien determinasi. Juga sangat berguna untuk mengukur garis regresi yang ada terhadap garis regresi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah objek pada penelitian ini adalah pegawai yang berdomisili di Kecamatan Makassar dengan sampel populasi 205. Pada penelitian ini, profil responden dideskripsikan dengan data yang dikategorikan berdasarkan masa kerja, jenis kelamin, dan usia. Yang pertama adalah karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 103 pegawai atau 50%. Selanjutnya responden dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 50 pegawai atau 24%. Adapun responden dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 40 pegawai atau 20%. Dan yang terakhir yaitu responden dengan masa kerja 1 tahun sebanyak 12 pegawai atau 6%. Berdasarkan pada jenis kelamin, jumlah responden didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 80% atau 145 orang. Sedangkan jumlah responden laki-laki memiliki persentase 20% atau 60 orang. Berdasarkan dengan usia responden, jumlah responden di usia kurang dari 20 tahun sebesar 1% atau 1 orang. Selanjutnya jumlah responden usia 21-30 tahun sebesar 17% atau 38 orang. Adapun responden dengan usia 31-40 tahun dengan persentase sebesar 31% atau 63 orang. Sedangkan responden dengan usia 41-50 tahun memiliki persentase sebesar 29 atau 59 orang. Dan yang terakhir yaitu responden dengan usia di atas 50 tahun dengan persentase sebesar 22% atau 46 orang. Sebelum melakukan penelitian, uji coba pada kuesioner penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh 30 responden. Hasilnya jumlah pernyataan uji coba sebanyak 10 item dengan drop sebanyak 4 item dan valid sebanyak 6 item. Sehingga pernyataan yang digunakan sebanyak 6 item. Berikut item yang bisa dilihat. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja pegawai paling besar dipengaruhi oleh indikator pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 34,05%. Sedangkan indikator kuantitas memberikan pengaruh paling kecil terhadap kinerja pegawai yaitu sebesar 32,72%. Pada hasil uji coba pernyataan ini sebanyak 10 item, drop item sebanyak 3 item dan valid sebanyak 7, sehingga pernyataan digunakan sebanyak 7 item. Bisa dilihat pernyataannya melalui gambar berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa budaya organisasi paling besar dipengaruhi oleh indikator rasa identitas yaitu sebesar 35,08%, sedangkan indikator mekanisme kontrol memberikan pengaruh paling kecil terhadap budaya organisasi yaitu sebesar 32,20%. Pada tabel berikut hasil uji coba pernyataan sebanyak 10 item dengan drop sebanyak 3 item dan valid sebanyak 7 item, sehingga pernyataan digunakan sebanyak 7 item. Berikut item yang bisa dilihat di layar. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa disiplin kerja paling besar dipengaruhi oleh indikator ketaatan yaitu sebesar 41,36%, sedangkan indikator kepatuhan memberikan pengaruh paling kecil terhadap disiplin kerja yaitu sebesar 27,97%. Uji normalitas ada pengujian yang mengasumsikan normalitas data dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari sebaran populasi yang normal. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini, jika nilai signifikan lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan pada hasil uji normalitas tersebut diketahui bahwa exact sig atau
two-tailed variable pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah 0,133 atau lebih besar dibandingkan 0,05 yang artinya bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah perhitungan uji normalitas menggunakan uji normal probability plot. Dalam uji normal probability plot ini, data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila titik-titik mengikuti garis diagonal. Sedangkan data dikatakan tidak terdistribusi dengan normal apabila titik tidak mengikuti garis diagonal. Berikut merupakan hasil uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa data menyebar dengan normal dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X dan variabel Y memiliki hubungan linear atau tidak signifikan. Dalam uji linearitas, adapun kriterianya yaitu apabila nilai sig kurang dari 0,05 maka data linear, sedangkan apabila sig kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak linear. Berikut hasil uji linearitas untuk variabel X1 dengan Y. Dari tabel di atas diketahui bahwa linearity 0,000 yang berarti variabel budaya organisasi dengan kinerja pegawai memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya adalah hasil uji linearitas antara variabel X2 dengan variabel Y. Berikut merupakan hasil penilaian dari uji linearitas. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai linearity 0,000 yang berarti bahwa variabel disiplin kerja atau X2 dengan kinerja pegawai atau Y memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya adalah uji multikorelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel bebas pada model regresi. Nilai menunjukkan adanya multikorelasi apabila nilai FIV kurang dari 10 atau nilai tolerance 0,01. Sebaliknya apabila nilai FIV lebih dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,01 maka tidak terdapat multikorelasi dalam variabel tersebut. Berikut merupakan perhitungan multikorelasi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai tolerance sebesar 0,803 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflation factor atau FIV sebesar 1,245 atau lebih kecil dari 10. Setelah mengetahui nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikorelasi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual suatu observasi pada suatu model regresi tidak konsisten dengan varians residual observasi lainnya. Untuk uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan uji Glaser. Dalam uji Glaser ini beberapa kriteria yaitu model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikan lebih dari 0,05 dan sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil perhitungan dari uji Glaser. Jadi pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikan budaya organisasi sebesar 0,074 dan nilai signifikan disiplin kerja sebesar 0,059. Karena nilai signifikan tersebut memiliki nilai di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji regresi berganda. Uji regresi berganda bertujuan untuk memprediksi nilai antara variabel dependen dengan variabel independen. Menurut Ghazali, analisis regresi digunakan untuk menganalisis tergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau memprediksi rata-rata populasi atau variabel-variabel terikat. Berikut merupakan hasil uji regresi. Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 9,04 yang artinya nilai budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0. Lalu selanjutnya nilai budaya organisasi X1 sebesar 0,571 dan nilai disiplin kerja sebesar 0,071 yang dapat dijabarkan bahwa hasil persamaan regresi yaitu variabel budaya organisasi sarah dengan variabel kinerja pegawai. Kenaikan nilai variabel budaya organisasi sebesar 1 satuan akan menaikkan nilai variabel kinerja pegawai sebesar 0,571.
Selanjutnya, variabel disiplin kerja juga searah dengan variabel kinerja pegawai. Kenaikan nilai variabel disiplin kerja sebesar 1 satuan akan menaikkan nilai variabel kinerja pegawai sebesar 0,071 apabila kenaikan hanya terjadi pada nilai disiplin kerja dengan asumsi nilai pada nilai budaya organisasi tetap. Dari persamaan regresi tersebut, variabel budaya organisasi memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,571 yang dimana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisiensi variabel disiplin kerja, yaitu sebesar 0,07. Dari pernyataan tersebut dapat kita disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki pengaruh yang lebih besar pada kinerja pegawai daripada variabel disiplin kerja. Selanjutnya adalah UGF. UGF bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen meningkat atau menurun. Untuk kriterianya, apabila nilai F kurang dari 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungan hasil uji F. Jadi pada penelitian tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 80,208 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika F tabel dicari menurut tabel statistik dengan taraf signifikan 0,05 df1 atau 3 kurang 2 dan df2 atau 200 kurang 2 kurang 1 sama dengan 212, diketahui bahwa nilai F tabel adalah 304 yang artinya F hitung lebih besar dibandingkan F tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi dan disiplin kerja berhubungan secara simultan terhadap variabel kinerja pegawai. Selanjutnya adalah uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya secara signifikan. Untuk kriterianya, jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka terhadap hubungan yang parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil output penelitiannya. Dari hasil uji T di atas diketahui bahwa T hitung untuk budaya organisasi sebesar 10,821 dan untuk T tabelnya sebesar 1,971. Sehingga diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Maka disimpulkan bahwa terhadap hubungan secara parsial antara variabel budaya organisasi dengan disiplin kerja. Lalu selanjutnya T hitung untuk disiplin kerja sebesar 9,94. Sehingga diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 9,094 lebih besar dibandingkan nilai T tabel sebesar 1,971. Maka dapat disebutkan bahwa terdapat hubungan secara parsial antara variabel disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R2. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Analisis ini diketahui apabila koefisien determinasi sama dengan 1, maka variabel terpengaruh menggunakan variabel dependen. Sebaliknya, apabila koefisien determinasi sama dengan 0, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis dari koefisien determinasi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa R2 atau pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai sebesar 0,543 atau 54,3%. Maka di pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai terdapat pengaruh yang simultan sebesar 54%. Sedangkan sisanya sebesar 46 yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan pada penelitian yang sudah kita bahas, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Makassar. Yang kedua, terdapat pengaruh positif antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Makassar. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang simultan antara budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Makassar. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian, yang pertama variabel bebas yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada penelitian ini hanya 2 variabel, yaitu budaya organisasi dan disiplin kerja. Yang kedua, responden pada penelitian ini hanya pegawai di Kecamatan Makassar. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form yang diisi oleh pegawai yang kemungkinan jawaban responden tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan di lapangan.
Dan yang terakhir, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, apabila peneliti lain hendak melakukan penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk mengubah atau menambah variabel lainnya yang diprediksi dapat mempengaruhi variabel kinerja pegawai. Yang kedua, apabila peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian dengan variabel yang sama, direkomendasikan untuk mengubah atau memperluas jangkauan responden yang lebih luas. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan tambahan data dengan metode lain seperti wawancara, observasi, studi literatur, dan sejenisnya, sehingga dapat menambah data yang mendukung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.